selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama Miss Opi di hari ini untuk pembelajaran seni musik. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu anak-anaknya untuk menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai? Oke kids, kita dengar dulu lagunya ya sebelum kita mulai pembelajarannya. Oke dear, kita udah dengar lagunya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, jangan lupa anak-anaknya untuk menyiapkan alat-alat tulis dan bukunya, ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara menyanyikan atau berlatih lagu dengan yang baik, ya. Oke, jadi Miss akan review sedikit mengenai pembelajaran minggu lalu ya. Jadi semua perhatikan ke depan. Sebentar. Oke. Jadi kalau dikatakan menyanyi itu artinya adalah suatu kegiatan mengeluarkan suara yang bernada dan harus memiliki maksud ya Nak ya. Jadi dalam bernyanyi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, teknik dasar. Yang kedua adalah penyampaian lagu. Nah, dalam teknik dasar itu kita akan menjumpai yang pertama intonasi. Nah, bagaimana Miss intonasi? Intonasi adalah ketepatan bunyi nada, ya kan? Nah, masih ingat kan bagaimana kita berlatih intonasi minggu lalu? Oke, Miss akan review sedikit ya. Nah, kita akan berlatih intonasinya dengan menyanyikan notasi-notasi angkanya, ya karena jadi kalau dikatakan notasi angka di sini dituliskan 1, maka dibacakan dengan do ya. Oke, Miss akan coba untuk yang nomor 1 nih. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, si, do. Oke? Nah, ini udah kamu latih nggak di rumah? Nah, aplikasikan juga lah ini dengan pernafasan ya, karena oke, kita akan coba notasi yang di bawahnya ya. Oke, dengarkan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, yang terakhir, dengarkan ya. Do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi.
re do, re mi fa sol mi do. Sekali lagi. Do re mi fa sol mi re do re mi fa sol mi do. Nah, setelah kamu sudah bisa berlatih notasi-notasi ini dengan intonasi yang tepat, aplikasikanlah dengan pernafasan, ya kan? Nah, pernafasan yang sudah kita bahas itu ada 3. Nah, jadi dikatakan arti pernafasan adalah proses pengambilan dan penyimpanan. Kemudian udaranya dikeluarkan, ya karena. Nah, jadi ada 3 ya. Yang paling efektif adalah yaitu menggunakan pernafasan diafragma, ya karena teknik yang digunakan itu udaranya itu masuk dulu ke paru-paru, ya karena kemudian ditahan. Nah, si diafragma itulah yang mengeluarkan nafasnya secara teratur. Maka nafas yang dihasilkan pun bisa lebih konstan, kemudian udara yang dihasilkan pun hemat. Ya, karena jadi otot-otot bagian punggung kita samping kirinya itu pun ikut bekerja, ya. Nah, jadi setelah kita berlatih yang namanya intonasi dan kita berlatih pernafasan diafragma, next kita berlatih bagaimana menyampaikan lagu dengan benar. Nah, ini materi kita hari ini ya. Oke, Miss akan baca dulu semua, perhatikan ke layarnya. Penyampaian lagu. Keberhasilan dalam menyampaikan lagu tergantung pada ketepatan menafsirkan maksud dan tujuan lagu tersebut, ya. Oke, sebagai contoh, Miss ambil ini ada lagu Merah Putih. Oke, kita lihat ya. Oke, ini dia ya nak. Bisa diperhatikan semua ke depan. Nah, lagu Merah Putih ini adalah salah satu contoh lagu wajib nasional ya. Lagu yang wajib anak-anaknya tahu, anak-anaknya hafal ya. Nah, jadi lagu Merah Putih ini bisa diperhatikan di sini ya. Partiturnya itu ciptaan Ibu Sud. Kemudian ada dasarnya F. Oke, berarti 1 mol dia ya kan? Kita udah pelajari. Kemudian pakai birama 4/4 yang artinya dalam satu kolom itu terdapat 4 ketuk. Nah, yang di bawahnya namanya marcia, artinya lagunya itu semangat ya. Temponya itu cepat. Tapi harus semangat, bukan hanya cepat aja ya. Oke. Nah, jadi anak-anak perhatikan. Nih, di sini dibuat ya 1 mol ya, Nak. Dengan simbol yang seperti ini, B ini ya. Ini simbol mol ya, Nak. Tapi Miss, ini kan yang di pertama ini kan hanya 1 ketuk. Gimana dong, Miss? Nah, ini namanya birama gantung ya. Jadi birama ini berkaitan dengan birama yang di belakangnya atau birama terakhir. Nah, perhatikan. Birama yang pertama ini di bar pertama. Nih, ini kan 1 ketuk nih kan. Nah, berarti kan harusnya 4, Miss. Berarti kurang berapa? 3. Coba perhatikan bar yang di belakangnya. Nah, ini nilainya 2 ketuk. Ada titik di belakangnya. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 ketuk tambah 1, hasilnya 4 ketuk. Maka benarlah ini birama 4/4. Dengan diawali yang namanya birama gantung. Ya, oke. Kita lihat. Nah, di lagu ini, di lagu Merah Putih ini kita lihat dulu. Supaya kita tahu menyampaikan pesan lagu, kita harus tahu dulu apa sih liriknya, apa sih maksud tujuan penulisnya, dan bagaimana yang diinginkan si penulisnya supaya penyanyinya bisa menyampaikan kepada pendengar ya. Oke, kita baca dulu ya liriknya. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih, tampak warnamu berkibaran di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Nah, kita baca ya. Berdasarkan latar belakang penciptanya, berarti Ibu Sud ya. Nah, lagu ini diciptakan dalam rangka menumbuhkan rasa bangga terhadap merah putih. Nah, jadi si penciptanya mau kita ini menyanyikannya itu dengan semangat. Ya, jadi kita yang mendengarkan pun, wow, kita akan terpesona dengan kata-katanya, kita akan mendengarkan
Iya benar, kita harus bangga akan bendera merah putih ini. Ya karena lagu merah putih merupakan lagu yang berisi kebanggaan terhadap bendera putih. Maka kamu harus menyampaikan dengan bersemangat. Nah, kesan semangat itu dapat kamu rasakan melalui pergerakan irama lagu ya nak, melalui yang namanya panjang pendeknya bunyi dengan menggunakan not 1/16. Mana Miss not 1/16 nih? Yang banyak bendera-benderanya nih. Nah, ini ya, Nak. Nih yang dua benderanya ini. Ini namanya not 1/16 ya. Nah, selain itu, kamu juga dapat merasakan tempo lagu di marcia yang berarti semangat. Nah, seperti yang sudah Miss info tadi, temponya itu marcia yaitu tempo semangat ya, karena nah, itu yang pertama harus kita perhatikan ya nak. Kita lihat dulu yang namanya temponya, kemudian lirik atau kata-kata dari lagu itu. Oke, kita coba ya. Kita coba menyanyikannya ini dengan teknik yang pertama intonasi, kemudian kita menyanyikan dengan pernafasan yang baik, yang terakhir adalah kita menyanyikan dengan penuh semangat dengan tempo marcia. Oke, perhatikan ya. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibaran di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke, nah jadi lagunya itu memang harus semangat. Oke nak, dan kita juga harus menyanyikannya dengan penuh penghayatan ya. Oke, anak-anaknya boleh ikuti Miss-nya ya. Gunakan mimik atau ekspresi wajah yang menggambarkan kita gembira menyanyikan lagu ini ya. Sekali lagi. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibaran di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke? Nah, coba perhatikan. Kita sekarang sudah menyanyikan dengan not yang benar. Sekarang kita akan menyanyikan dengan pernafasan yang benar. Oke? Nah, perhatikan. Kita nyanyikan bendera merah putih, bendera tanah airku satu nafas. Oke, ingat ya. Contoh seperti ini. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Oke, satu nafas. Ke kata-kata selanjutnya. Gagah dan jernih tampak warnamu. Satu nafas. Kemudian berkibaran di langit yang biru. Satu nafas. Contoh. Gagah dan jernih tampak warnamu. Berkibaran di langit yang biru. Oke, satu nafas tuh ya nak. Selanjutnya, bendera merah putih. Ini juga sampai ke bendera bangsaku satu nafas. Contoh, bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke, karena temponya itu kan agak cepat, jadi anak-anaknya pun pasti bisa dan nggak kesusahan ya. Yang penting kamu terapkan pernafasan diafragma. Oke, jadi kita ada ngambil 4 nafas ya nak. Bendera merah putih, bendera tanah airku satu nafas. Gagah dan jernih tampak warnamu satu nafas. Berkibaran di langit yang biru satu nafas. Bendera merah putih, bendera bangsaku satu nafas. Oke? Oke, perhatikan Miss Opi-nya dulu ya. Kita gunakan pernafasan diafragma. Oke, pertama tarik dulu nafasnya. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik kemudian nyanyikannya. Oke, ready? 1, 2, 3. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibaran di langit yang biru.
Bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke? Jadi anak-anaknya silakan latih lagu ini menggunakan intonasi yang baik dan benar. Dan jangan lupa pakai pernafasan diafragma. Nah, jadi sekali lagi Miss Imbau, Miss infokan ya. Lagu ini berhasil bila kita tepat menafsirkan maksud dan tujuan lagunya. Bila kita bisa mengekspresikan lagu ini dengan tepat sesuai dengan keinginan si penciptanya yaitu Ibu Sud, ya kan? Karena latar belakang penciptaan lagu ini, Ibu Sud ingin kita anak-anaknya itu bisa bangga terhadap bendera merah putih, ya kan? Karena bendera ini kan bendera bangsa Indonesia. Karena lagu merah putih kan isinya itu berisi tentang kebanggaan terhadap bendera merah putih. Maka kita harus menyampaikannya pun dengan semangat, ya karena nah itulah untuk lagu merah putih. Oke. Nah, Miss akan memberikan lagi satu lagi lagu, yaitu lagu daerah. Nah, ini lagu daerah dari Nanggro Aceh Darussalam ya, dari Aceh ya nak. Nah, lagu ini beda karakternya. Jadi biasanya lagu daerah itu nak diciptakan disebutkan itu NN ya atau nonem ya nak. Biasanya itu lagunya itu cirinya itu tentang kebudayaan atau tentang kehidupan sehari-hari dan penciptanya itu tidak diketahui ya. Itu kalau ciri-ciri lagu daerah ya nak ya. Di semester lalu kita sudah bahas ciri-ciri lagu daerah dan arti lagu daerah, yaitu lagu yang berisi tentang kehidupan sehari-hari, kemudian diciptakan dan diturun-temurunkan hingga saat ini. Itu ya arti lagu daerah ya nak. Jadi karakter ini berbeda. Lagu Bungo Jumpang ini berbeda dengan lagu yang barusan kita pelajari yaitu lagu Merah Putih ya nak ya. Nah, Bungo Jumpang ini artinya bunga ya nak ya. Oke, siapa di sini yang anak-anaknya ada berasal dari Aceh atau suku Aceh dia? Apakah ada anak-anak kelas 4 yang suku Aceh? Oh, enggak ada ya. Oke. Nah, jadi lagu Bungong Jumpang bisa dilihat ya. Ini lagu dari Nanggro Aceh Darussalam. Perhatikan dulu partiturnya. Kemudian lagu ini menggunakan 2 mol ya nak ya. Tadi 1 mol ya nak. Nah, ini 2 mol dari bass dia. Biramanya sama seperti yang tadi 4/4. Kemudian dia pakai tempo andante. Oke? Nah, apa arti andante? Anyone knows? Sekali lagi? Iya, benar. Tempo lambat. Pintar sekali ya. Nah, kita akan lihat biramanya benar nggak 4/4. Nah, perhatikan. Nih, 1 ketuk, setengah-setengah, tak jadi 2 ya. 2 tambah 1 tambah 1, 4. Maka benarlah ini birama 4/4 ya nak ya. Oke, perhatikan. Lagu ini banyak menggunakannya nada crash ya nak. Artinya nadanya dipulihkan kembali. Kemudian dia juga pakai yang namanya legato. Nah, lagu-lagu yang seperti ini memang menggunakan legato ya nak. Artinya itu lagunya itu didayukan. Ya nak ya, dia itu mendayu, kemudian itu berlegato, artinya itu juga satu nada, satu nafas. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, kita baca dulu. Nih, apa sih yang dimaksud dengan lagu ini, Miss? Yuk kita baca ya. Lagu ini termasuk jenis lagu daerah, sehingga syair lagunya harus diucapkan dengan dialek daerah setempat. Ya. Nah, dikatakan dialek berarti logatnya. Nah, contoh ya, kalau orang Batak kan logatnya itu double-double dia itu. Misalnya lagu Pulau Samosir ya. Pulau Samosir do haroro aku. Nah, seperti itu dialeknya. Nah, kalau logat Aceh beda lagi ya kan, Nak? Nah, jadi isi syair ini menggambarkan tentang keindahan bunga ya. Bungong itu bunga ya, Nak. Jumpa itu cempaka. Oke? Nah, kalau di Aceh itu bunga cempaka itu terkenal. Nah, berdasarkan latar belakang penciptaannya lagu ini,
diciptakan sebagai bentuk apresiasi terhadap salah satu ciri khas daerah Aceh. Nah, jadi penciptanya ini ingin orang yang berasal atau dia itu luar dari Aceh mengetahui bahwa di Aceh itu ada sebuah bunga yang hanya bisa dijumpai di Aceh aja. Dia itu ingin memperkenalkan, kemudian ingin membuat orang-orang atau yang berasal dari luar itu bisa tertarik datang ke Aceh melihat keindahan si bunga cempaka itu, ya. Nah, lagu ini bisa kamu rasakan dari pergerakan irama lagunya. Irama lagu ini tidak banyak yang menghentak-hentak ya, karena dia pakai andante ya. Ini kita perbaiki. Andante itu tempo lambat ya, Nak ya. Jadi kamu membawakan harus dengan tenang, nggak perlu tergesa-gesa, ya kan? Oke, kita lihat ya. Oke, Miss akan nyanyikan sedikit. Anak-anaknya perhatikan. Bungong jumpa, megah di Aceh. Bungong telebeh, indah lagoina. Putih kuning, mejampu mirah, kumangsi ulah, sidah tak rupa. Sekali lagi ya. Lebih lambat lagi ya, Nak. Bungong jumpa, megah di Aceh. Bungong telebeh, indah lagoina. Putih kuning, mejampu mirah, kumangsi ulah, sidah tak rupa. Oke, itu untuk lagu Bungong Jumpang. Oke, kita baca sekali lagi ya. Lagu ini termasuk jenis lagu daerah, sehingga syair lagunya harus diucapkan sesuai dengan dialek daerah setempat. Isi syair ini menggambarkan tentang keindahan bunga cempaka yang terkenal di Aceh. Berdasarkan latar belakang penciptaannya, lagu ini diciptakan sebagai bentuk apresiasi terhadap salah satu ciri khas lagu Aceh. Ya, Nak ya. Kemudian iramanya pun tidak menghentak-hentak, jadi kita pun bisa membawakannya dengan tenang dan tidak perlu tergesa-gesa. Oke? Kita baca lagi. Lagu yang kamu nyanyikan akan indah jika ditunjang dengan iringan musik. Benar sekali ya, Nak. Kalau kita bisa nyanyikan ini dengan iringan musik ataupun dengan karaoke, kita bisa lebih meresapi lagunya ya, Nak ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi buka-buka Google atau buka-buka YouTube, anak-anaknya boleh cari di situ, searching aja karaoke lagu Merah Putih. Kemudian karaoke lagu Bungong Jumpang ya, Nak ya. Jadi kalau misalnya anak-anaknya punya keyboard di rumah, bisa kita juga berlatih bersama ya. Nah, semoga pandemi ini pun bisa cepat berlalu. Jadi kita bisa bernyanyi bersama ya. Jadi Missnya bisa ngiringin anak-anaknya bernyanyi juga. Oke? Nah, demikianlah untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang penyampaian lagu. Kita jumpa lagi minggu depan dan tentunya anak-anaknya setelah ini silakan anak-anaknya mendengarkan kembali pembelajarannya, mendengarkan video Zoom kita dan jangan lupa ada Miss akan kirimkan juga ke GC untuk catatan final term ya, Nak ya. Catatan untuk ujian kamu nanti. Jadi anak-anaknya silakan buka filenya, kemudian anak-anaknya boleh print deh ya, di print aja, kemudian tempelkan ke buku. Jangan lupa di print dan ditempelkan ke buku. Jadi minggu depan kita akan bahas catatan bersama dan kita akan bahas juga beberapa soal-soal untuk
materi yang akan kita ujiankan ya nak ya. Jadi anak-anaknya Miss mohonkan untuk mendengarkan kembali videonya. Kemudian jangan lupa buka filenya, kamu boleh print dan tempelkan ke buku. Oke? Dan satu lagi Miss informasikan buat anak-anak Miss yang masih belum mengirimkan tugas PR-nya, harus video. Jadi tolong kamu kirimkan ke WA. WA-nya sudah Miss kasih ke wali kelasnya. Tolong anak-anaknya kirimkan segera video tugasnya. Oke? Oke, akhir kata Miss ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.